Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai globalisasi di bidang politik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Tiara Frianita Putri, absen 40. Halo, nama saya Andika Maulik, absen 9. Kenalkan, nama saya Jaga Chandra, absen 10. Nama saya Poirul Ulil Asmi Apalani, absen 13. Nama saya Faradila Putri, absen 20. Nama saya Felia Sofian, absen 21. Perkenalkan, nama saya Jibril Michael Gustapati, saya nomor absen ke-26. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Wiradiputra, absen 29. Baik, langsung saja kami lanjut ke materi yang pertama. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunianya berbagai macam hal atau bidang ketika semua orang dapat berkomunikasi, berinteraksi, bertukar informasi, bahkan saling menyerap nilai budaya tanpa dihalangi batasan wilayah negara. Salah satu bidang yang juga mengalami globalisasi adalah politik. Globalisasi politik merupakan proses masuknya suatu pola atau nilai-nilai yang diterima secara menyeluruh karena membawa pembaharuan dan menguntungkan di bidang politik, seperti kerjasama politik antar negara. Globalisasi politik disebut juga global governance. Berikut merupakan beberapa contoh globalisasi di bidang politik. Terbentuknya organisasi internasional. Organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN merupakan salah satu bentuk hubungan internasional karena terbentuk organisasi internasional merupakan contoh globalisasi di bidang politik. Politik internasional juga merupakan salah satu komponen hubungan internasional. Dengan adanya globalisasi, hubungan antar negara menjadi sangat mudah dan juga kompleks karena adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang sangat cepat dan sangat canggih. Yang kedua adalah politik bebas aktif Indonesia. Hal ini juga merupakan contoh globalisasi politik karena Indonesia tetap terlibat dalam menentukan sikap dan kebijakannya dalam kehidupan politik luar negeri, namun tidak boleh memihak. Yang ketiga, adanya kebijakan nasional yang menjadi isu global. Politik biasanya berkaitan dengan kebijakan nasional atau kebijakan suatu negara. Salah satu gejala globalisasi bidang politik adalah adanya kebijakan nasional suatu negara yang menjadi isu-isu global. Berikut adalah contoh studi kasus pada globalisasi di bidang politik. Pada kasus etnis Rohingya yang mengalami segregasi akibat kebijakan politik di negara Myanmar, kebijakan politik nasional Myanmar yang mengeluarkan kampanye bahaya Rohingya karena pemerintah merasa Rohingya adalah ancaman bagi negara dan etnis pribumi dengan jumlahnya yang cukup banyak. Meski awalnya hanya berupa kebijakan nasional, namun dengan kecanggihan teknologi membuat semua orang di dunia dan negara-negara di dunia menjadi tahu dan mengecam serta menolak kebijakan tersebut. Bahkan PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa juga turun tangan dan menetapkan segregasi etnis Rohingya ini sebagai isu global yang harus dihadapi bersama agar segera selesai. Globalisasi di bidang politik mampu memberikan pengaruh baik bagi seluruh dunia maupun suatu negara secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan bisa ke arah positif maupun negatif. Berikut ini dampak-dampak dari globalisasi politik sebagai berikut. Dampak positif, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, membentuk sistem politik sebuah negara, terciptanya sistem pemerintahan yang bebas, terbuka, dan demokratis.
Meningkatkan kesadaran dalam bidang politik, mendorong masyarakat menurut pemerintahan yang bebas, terbuka, dan demokratis. Dengan demikian, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara terbuka kepada pemerintah. Selain melalui lembaga pemerintahan, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui media cetak dan elektronik. Terus yang keempat itu meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Terus yang kelima ada hak asasi manusia semakin diakui keberadaannya. Dan yang keenam itu terakhir meningkat partisipasi negara dalam menciptakan perdamaian dunia. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, meningkatnya konflik antar negara terkait kepentingan politik. Yang kedua, masuknya ideologi asing ke sebuah negara. Yang ketiga, globalisasi dapat memudahkan masuknya ideologi-ideologi ke suatu negara. Apabila hal ini tidak sesuai dengan falsafah suatu negara, maka bukan tidak mungkin akan terjadi kekacauan. Yang keempat, adanya kebijakan yang telah disepakati secara internasional namun bertentangan dengan kehidupan atau ideologi suatu negara musyawarah sebagai demokrasi semakin ditinggalkan. Yang kelima, masyarakat cenderung mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan umum. Yang keenam atau yang terakhir, sering terjadi anarkis yang sulit dihindari. Cukup sekian penjelasan materi mengenai globalisasi di bidang politik dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.